konsentrasinya juga nih ya. Coba kakak kayak gimana? Tepuk satu. Tepuk. Ayo, tepuk satu. Tepuk. Tepuk dua. Tepuk tiga. Ih, udah lewat. Ulang, tepuk tiga. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk pramuka. Ya, semangat untuk tepuk tangannya dong. Ayo kita tes kesemangatannya dulu ya. Apakah suka hati tepuk tangan? Apakah suka hati tepuk tangan? Apakah Kalau kau Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Sekali lagi yang perempuan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati. Mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Nah, yang laki-laki coba. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Bareng-bareng semuanya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu apa? Ada yang tahu nggak nama kakak siapa? Ini siapa? Ini siapa? Nggak terkenal. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Dipanggil Om Rahman. Biasa dipanggil Rahman. Panggil Rahman ya. Nah, dan Hari ini kita mau cerita, ya kan? Cerita tentang sahabat Nabi yang namanya siapa juga? tinggal tahu lah. Namanya Nuaiman bin Amr. Nuaiman itu siapa? Ada tahu nggak? Nuaiman itu sahabat Nabi yang aneh ya, yang aneh. Yang aneh tuh pokoknya dia tuh suka mempermainkan Rasulullah gitu. Dikerjain mulu Rasulullah tuh. Jadi dulu pada zaman Rasulullah SAW, Nuaiman ini lagi mabok-mabokan kan. Mabok-mabokan terus dia kepergok sama Rasulullah SAW. Karena Rasulullah marah kan, sahabatnya malah mabok-mabokan. Jadi Nuaiman ini dicambuk sama Rasulullah. Terus setelah dicambuk kan Nuaiman kapok, terus tobat. Tapi setelah tobat beberapa hari kemudian dia ini mabok-mabokan lagi, ketahuan lagi sama Rasulullah SAW. Setelah ketahuan lagi Rasulullah malah makin marah. Jadi Nuaiman ini dicambuk lebih keras lagi dan beberapa sahabat juga ikutin gebugin si Nuaiman ini kan. Sampai sahabat bilang saking keselnya, laknatullahi ala Nuaiman, semoga Allah melaknatmu Nuaiman. Tapi Rasulullah menjawab, janganlah kalian melaknat Nuaiman, karena Nuaiman itu sesungguhnya dia mencintai Rasulullah dan Allah, dan sesungguhnya dia juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beberapa waktu kemudian, Nuaiman ini diajak oleh
Abu Bakar As-Siddiq. Ada tahu nggak Abu Bakar itu siapa? Ya, sahabat Nabi. Abu Nuaiman ini diajak oleh Abu Bakar pergi ke negeri Syam untuk berdagang ya. Terus Abu Bakar minta izin kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, izinkan aku pergi ke negeri Syam dengan mengajak dua sahabat engkau. Siapa yang mau kau ajak? Aku mau mengajak Nuaiman ya Rasulullah. Rasulullah kaget kan, Nuaiman ini emang suka bikin onar, emang aneh orangnya, tapi malah diajak sama Abu Bakar. Ngapain Nuaiman kamu ajak? Ya nggak apa-apa, biar seru-seruan aja gitu. Terus ya udah kamu ajak aja dia. Kita cerita sampai mereka semua rombongan Abu Bakar sampai ke negeri Syam. Semuanya dibagi-bagi tugas ya kan. Kamu tugasnya ini, kamu tugasnya ini, kamu tugasnya ini. Tapi Nuaiman gak dikasih tugas. Nuaiman nanya ke Abu Bakar, ya Abu Bakar, apa tugasku? Ya kamu terserah lah, mau ngapain aja, yang penting jangan bikin onar. Karena emang saya suka bikin onar, jadi ya udah terserah mau ngapain enggak. Terus ada satu sahabat lagi yang tadi diajak Abu Bakar, namanya Suaibid. Namanya siapa? Suaibid. Suaibid nanya, ya Abu Bakar, apa tugasku? Kamu Suaibid jaga makanan aja, karena kamu orang yang amanah. Oh ya sudah, saya jaga makanan. Lalu Abu Bakar pergi untuk menjalankan tugasnya sendiri. Terus sampailah pada waktu siang. Jadi semuanya sudah lapar, sudah kerja, capek. Jadi Nuaiman pergi ke Suaibid untuk meminta makanan. Suaibid, bagi saya makanan, saya sudah lapar. Jadi orang apa ini? Nuaiman rupanya orang Papua ya. Saya sudah lapar. Jangan Nuaiman, tunggu Abu Bakar saja kembali, kita meminta izin dia. Baik kakak. Saya sudah lapar banget ini, bagi saya makanan. Gak boleh Nuaiman, ditunggu Abu Bakar, karena saya diperintah untuk menjaga makanan ini. Gini aja Suaibid, kalau kamu gak bagi saya makanan, saya bakal bikin onar sama kamu, bikin masalah sama kamu. Suaibid bingung. Dalam hatinya mungkin dia bilang, waduh, Rasulullah aja dimainin sama Nuaiman, apalagi saya. Tapi Suaibid tetap teguh. Yaudah Nuaiman, kamu mau ngapain aja terserah, yang penting saya tetap jaga amanah. Nuaiman sambil kesel, oh yaudah, ke pasar, dia ke tempat perdagangan hamba sahaya. Ada yang tahu hamba sahaya itu apa nggak? Hamba sahaya itu budak ya, budak disuruh kerja. Nah zaman dulu budak itu diperjualbelikan untuk bekerja. Ada yang harganya 300 dirham, 500 dirham, dan lebih-lebihnya. Kalau di Indonesia mungkin sampai 20 juta atau 10 juta kan, mahal. Tapi Nuaiman bilang ke pedagang hamba sahaya, saya juga punya hamba sahaya, tapi harganya cuma 20 dirham. Anggap aja 100.000 harganya. Terus ya pedagang hamba sahaya ini nggak percaya kan, murah banget. Lah, mana ada hamba saya harganya 20 dirham, murah banget. Iya beneran. Iya beneran sih punya. Tapi dia punya kekurangan. Kurangannya apa? Kurangannya itu dia kalau kamu tangkap, nanti dia bilang, saya bukan hamba saya orang merdeka. Oh ya udah, orang berkumpul karena ingin memperebutkan hamba saya murah ini. Lalu Nuaiman bawa mereka semua ke tempatnya Suaibid. Nah ini kan mulai kan Suaibid mau dijual sama Nuaiman. Terus tuh hamba saya tuh yang lagi jaga makanan, gue tangkap aja dia. Oh ya udah, ini 20 dirham saya tangkap dia.
Setelah pedagang itu nangkap Suhaibit langsung teriak kan, apa ini? Saya bukan hamba saya orang merdeka. Udah kamu diam, saya sudah tahu kekurangan kamu. Lalu Suhaibit dibawa ke pasar untuk dijual. Singkat cerita, Abu Bakar sudah selesai dari tugasnya kembali, tapi dia nggak lihat Suhaibit. Suhaibit di mana nih? Kok nggak ada? Tanya ke Nuaiman, di mana Suhaibit? Malah Nuaiman malah terus terang, saya jual ya Abu Bakar. Abu Bakar malah bingung kan, kok teman sendiri dijual. Terus diceritakan lah cerita dari awal sampai akhir Suhaibit dijual. Ya Abu Bakar ya harus membeli Suhaibit ini kan untuk pulang. Suhaibit dibeli di pasar, terus mereka berserta rombongan pulang. Lalu cerita ini diceritakan oleh Abu Bakar ke Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tuh udah tertawa jadi-jadinya kan, saking lucunya Nuaiman ini jual temennya sendiri. Terus ya selama 1 tahun setiap tamu datang ke rumah Rasulullah SAW, Rasulullah selalu menceritakan kisah ini kepada tamu-tamunya. Karena saking lucunya Rasulullah sangat tertarik, jadi Rasulullah menceritakan ke banyak orang tentang kisah ini. Selanjutnya masih ada cerita selanjutnya dari Bapak. Ya, nanti bergilir lagi. Tepuk tangan buat